Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Mbak Ella Devianti Effendi untuk memaparkan papernya. Bagi Baik, teman-teman sekali lagi yang ingin memberikan masukan, pandangan bisa disampaikan lewat chat ya. Jadi tidak lagi sesi tanya jawab. Silakan. baik, terima kasih atas waktunya, Kang Asep. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, adapun penelitian saya kali ini mengambil judul analisis narasi kebijakan vaksin COVID-19 gratis Pemerintah Republik Indonesia yang saya kerjakan dengan dosen pembimbing Dr. Afdal Makuraga Putra. Adapun latar belakang dari saya meneliti tentang analisis narasi kebijakan vaksin COVID ini adalah, sebentar, saya present dulu. Baik, ini adalah berdasarkan fakta bahwa COVID-19 di dunia itu sudah memakan banyak korban begitu ya. Begitupun Indonesia. Indonesia pada bulan Juli menduduki peringkat ke-14 dengan total kasus 2 jutaan dan total kematian 74.000 lebih. Dan kemudian pemerintah Indonesia sudah memulai upaya pengendalian dengan upaya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok ini sebenarnya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu terinfeksi langsung atau dengan cara tidak langsung, yaitu melalui vaksin. Nah, kebijakan vaksin gratis ini sudah dimulai di saat muncul organisasi KPCPEN begitu. Lalu kemudian 16 Desember 2020 pemerintah memutuskan untuk menjalankan program vaksin COVID-19 gratis. Nah, masalahnya adalah cakupan vaksin gratis hingga Juni 2021 itu baru di dosis pertama baru kurang dari 50%. Lalu kemudian dosis kedua baru sekitar 28,39%. Selain itu, berdasarkan riset dari WHO, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan RI, tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga masih berkisar di angka 57%, yang mana itu berarti masih banyak PR begitu ya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor kekuatan atau kelemahan dari narasi kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi gratis COVID-19, dan ini mengacu kepada paradigma naratif Fisher. Adapun dalam paradigma naratif ini mengacu kepada teori retorika yang ditemukan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa retorika adalah seni berbicara yang mampu mempersuasi lawan bicara. Ada 3 elemen di situ, yaitu elemen ethos terkait dengan etika, lalu logos terkait dengan argumentasi logis, dan pathos yaitu emosi manusia. Lalu kemudian Walter Fisher ini kemudian memfokuskan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah homo narrans atau pencerita. Maka dia membagi menjadi 2 dimensi, yaitu rasionalisasi naratif dan kesetiaan naratif untuk menguji apakah narasi itu dapat diterima dengan baik oleh publik. Dalam penelitian terdahulu, banyak digunakan paradigma naratif Fisher ini untuk penelitian di dunia seni peran. Lalu kemudian di dunia politik juga ada yang menggunakan paradigma naratif Fisher ini, ada yang fokus pada elemen mitos, lalu kemudian menantang fungsi liberatoris dan partisipatif dalam paradigma naratif yang digagas oleh Fisher, lalu ada juga yang membahas akar masalah diskriminasi terhadap gay dan lesbian di masyarakat. Lalu kemudian dalam teori kebijakan publik juga banyak menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, ada juga yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Karena itu dalam penelitian saya ini konsep pembaruannya adalah kebijakan publik yang terkait vaksinasi COVID-19 gratis di masa pandemi merupakan objek yang belum banyak diteliti di jurnal luar negeri dan belum ada penelitiannya di jurnal dalam negeri. Baik, lanjut kepada metode penelitian. Objek penelitian saya karena narasi yaitu fokus pada narasi kebijakan vaksin COVID-19 gratis oleh KPCPEN sejak awal berdiri hingga bulan Juni 2021. Adapun paradigma penelitiannya adalah konstruktivisme dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian studi kasus. Karena itu jenis dan sumber data saya ambil dari sumber sekunder, dan teknik pengumpulan analisis data menggunakan metode Miles-Haberman, dan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi data. Ini adalah subjek penelitian KPCPEN. Di sini bisa dilihat ketua KPCPEN-nya, lalu wakil ketua,
KPCPEN, Wakil Ketua dan Ketua Tim Pelaksana, dan dasar hukum dari pendirian KPCPEN ini. Baik, langsung menuju ke hasil dan pembahasan. Dari sisi rasionalisasi naratif, narasi utama KPCPEN ini bisa dilihat bahwa KPCPEN ini mengeluarkan jargon dalam tanda kutip, yaitu kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Nah, kemudian sejak program vaksin COVID-19 gratis diadakan, maka narasi utama ini ditambah menjadi sukseskan vaksinasi COVID-19, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ini bisa kita lihat di laman covid19.go.id. Dan kemudian muncul video iklan layanan masyarakat di website yang sama dengan durasi 37 detik. Ini dimulai dari testimoni dari pemilik restoran yang terdampak pandemi secara ekonomi, lalu baru diikuti oleh anjuran Dr. Reza Brotasmoro sebagai jubir vaksinasi COVID-19 untuk menaklukkan pandemi dengan cara mensukseskan vaksinasi dan tetap disiplin protokol kesehatan. Dari sini bisa kita lihat bahwa koherensi struktural bisa kita cek melalui silogisme hipotesis, yaitu argumen deduktif yang menunjukkan sebab akibat. Dalam hal ini, narasi utama memiliki dua premis, yaitu kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Jadi bisa dikatakan bahwa kalimat lengkapnya adalah jika kesehatan pulih, maka ekonomi bangkit dengan mensukseskan vaksinasi COVID-19 gratis. Maka asumsi logisnya adalah pemerintah akan mendahulukan pemulihan kesehatan, baru kemudian fokus pada perbaikan ekonomi. Namun faktanya, alur dalam video iklan layanan masyarakat itu justru menunjukkan bahwa pemerintah memunculkan sisi ekonomi dulu, baru kemudian sisi kesehatan. Jadi bisa dibilang bahwa tidak ada koherensi struktural dalam narasi utama kebijakan vaksin gratis COVID-19. Lalu kita bisa melihat dari koherensi material, terlihat ada beberapa narasi yang dikeluarkan oleh komunikator yang terdapat dalam KPCPEN, itu ada beberapa yang direvisi. Seperti contohnya Menko Marifest menyatakan bahwa Presiden tidak akan vaksin untuk pertama kali, lalu kemudian disanggah oleh Presiden itu sendiri. Yang kedua yang juga dilihat oleh publik begitu, di Rut BPJS Kesehatan mengatakan bahwa hanya pemegang BPJS Kesehatan yang bisa mengikuti program vaksin COVID-19 gratis, namun hal itu dalam waktu sehari juga langsung disanggah oleh Presiden. Dan ini mempengaruhi koherensi karakterologikal, yaitu koherensi narasi antar aktor. Kita bisa melihat bahwa kampanye edukasi aman di rumah oleh Kementerian Kesehatan itu ternyata kurang kongruen dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia oleh Kemenparekraf. Lalu begitu juga dengan gerakan Work from Bali dari Kemenko Marifest itu seakan kontradiktif dengan kampanye edukasi aman di rumah. Lalu sebelumnya ada narasi kontroversial dari mantan Menteri Kesehatan Terawan, masker hanya untuk orang sakit, lalu COVID-19 bisa sembuh sendiri. Nah, lalu dari kesetiaan naratif juga bisa dilihat dari timeline-nya selama 7 bulan pertama begitu. Dari Desember 2020 ada polemik terkait Presiden memutuskan vaksin gratis atau tidak, lalu kemudian Januari 2001 publik sempat ragu dengan vaksin Sinovac, lalu kemudian Januari sampai Juni ada kasus setelah vaksin influencer Raffi Ahmad itu berpesta usai vaksin, lalu kemudian publik membandingkan antara penanganan kasus hukum influencer Raffi Ahmad dengan kerumunan HRS. Lalu di bulan Mei dan Juli 2021 ini terkait dengan KIPI. Ini trio Fauci meninggal usai vaksin AstraZeneca, namun hasil investigasi KIPI-nya sangat lambat diumumkan ke publik walaupun sudah ada sebenarnya dalam waktu sebulan yang lalu. Mohon maaf, ini materinya agak hang. Sebentar, saya escape dulu. Ini materinya tidak bisa bergerak, jadi saya coba bacakan manual. Jadi berdasarkan dari analisa, jadi hasil dan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kesimpulannya narasi kebijakan vaksin COVID-19 gratis ini kurang kuat dalam mempersuasi publik. Lalu kemudian dari faktor-faktornya juga bisa dilihat bahwa narasi kebijakan vaksin COVID-19 gratis ini masih ambigu, samar, dan kurang logis. Lalu kemudian narasi yang samar ini hasilnya membuat publik lebih banyak mempertimbangkan faktor moral dan emosional dibanding faktor rasional dalam menyikapi program vaksin COVID-19 gratis.
Karena itu, saran dari saya sebagai peneliti adalah pemerintah mengevaluasi prioritas tiap lembaga yang terlibat dalam KPCPEN, lalu membenahi logika dan struktur narasi komunikasi vaksin COVID-19 gratis, dan menentukan aktor utama, serta memastikan bahwa aktor utama tersebut mematuhi narasi komunikasi yang sudah disepakati bersama. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung silakan Pak Jamil untuk memberikan arahan. Oke, ini banyak yang bagus ya, dan saya harus memilih satu nih. Jadi bingung. Barusan Mbak Ella sudah mempresentasikan pelajaran yang bisa diambil adalah dalam hal metodenya udah bagus tadi. Jadi nanti Anda juga bisa melakukan itu. Jadi untuk bab 3, paradigmanya apa, teorinya apa, jenis penelitiannya apa, metodenya apa, itu ditampilkan tuh. Jadi Anda udah dari awal udah tahu persis arah bangunan Anda gitu. Kemudian kalau kan ini baru ini ya, Anda belum turun lapangan kan ya semua ya, betul ya? Belum Pak, ini baru penelitian awal. Oke, makanya namanya paper kan orang mau lihat hasilnya, makanya hasilnya tidak terkait dengan teori, orang juga Anda belum turun. Tapi pelajarannya adalah nanti saat Anda sudah betul-betul turun lapangan, jangan lupa di pembahasan itu adalah kaitkan dengan teori yang Anda tulis di bab 2 gitu. Jadi jangan biarkan teori di bab 2 terlepas. Jadi yang ditulis di bab 2 itulah yang dielaborasi di bab 4 pembahasan. Harus begitu. Karena beberapa kadang-kadang kawan-kawan senang menulis teori, habis itu nggak dibahas lagi di bab 4-nya. Nah, jadi apa yang ditulis di bab 2 adalah yang akan dielaborasi di bab 4. Bahasa sederhananya adalah pertanyaan penelitian Anda itu akan dijawab di bab 4 dengan teori yang ditulis di bab 2. Kira-kira gitu. Jadi semuanya nyangkut semua. Oke, masukan saya begitu. Terima kasih.